Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sofia dengan NIM 1916010009. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama, Lili Kamelia Sari dengan NIM 1916010011. Yang kedua, Fauzan Abdillah Siregar dengan NIM 1916010027. Di video kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint kewirausahaan yang bertemakan Kanvas PMC 2 dengan dosen pengempu Bu William Meta. Baiklah, di sini saya akan membahas 3 elemen dalam Kanvas PMC 2. Yang pertama adalah customer segment. Menurut tim PPN Manajemen, customer segment atau segmen pelanggan adalah pihak yang menggunakan jasa atau produk dari organisasi dan mereka yang berkontribusi dalam memberikan penghasilan bagi organisasi. Menurut Osterwalder dan Picknell, customer segment terdapat beberapa jenis. Yang pertama, pasar terbuka. Model bisnis yang menetapkan sasaran pelanggannya pada pasar terbuka tidak menetapkan segmen khusus tertentu. Di sini perusahaan semua orang adalah pelanggan. Perusahaan barang elektronik biasanya menggunakan pendekatan segmentasi ini. Yang kedua, pasar khusus. Merupakan model bisnis yang menargetkan pada segmen pasar tertentu atau khusus. Yang ketiga, pasar tersegmentasi. Model bisnis diarahkan untuk melayani pelanggan yang diklasifikasikan lagi berdasarkan kebutuhan dan permasalahan mereka. Yang keempat, diversifikasi pasar adalah sebuah organisasi dengan model bisnis pelanggan yang terdiversifikasi melayani 2 segmen pelanggan yang tidak berhubungan dengan kebutuhan dan masalah yang sangat berbeda. Yang kelima, multipasar. Model bisnis diarahkan untuk melayani 2 atau lebih segmen pelanggan yang saling berkaitan. Ali Hasan menjelaskan mengenai analisis segmentasi pasar yang merupakan proses estimasi luar pasar yang memiliki respon yang sama yang diperkirakan akan menjadi calon pembeli yang menguntungkan dengan cara yang pertama, mendefinisikan pasar produk yang dilayani. Yang kedua, menganalisis industri untuk mengetahui peluang dan daya tarik pasar. Yang ketiga, menganalisis pesaing kunci untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang keempat, mengembangkan profil konsumen untuk mengetahui segmen pasar yang profitabel. Fandi dan Gregorius mengatakan bahwa perspektif permintaan pasar dapat diintegrasikan pada perspektif penawaran melalui proses segmentasi pasar strategi. Yang langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tahap segmentasi. Yang kedua, tahap targeting. Yang ketiga, tahap positioning. Selanjutnya kita masuk yang kedua, value proposition. Menurut tim PPN Manajemen, value proposition merupakan satu keunikan yang menentukan mengapa produk atau jasa tersebut pantas dipilih oleh pelanggan.
Value proposition adalah nilai atau manfaat yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Manfaat ini terwujud dalam bentuk sekumpulan produk atau jasa. Ke-11 elemen value proposition yang disampaikan oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pigneur adalah sebagai berikut. Yang pertama, newness. Proposisi nilai kebaruan adalah proposisi nilai yang sebelumnya tidak pernah ditawarkan oleh perusahaan manapun. Yang kedua, performance. Umumnya, untuk menciptakan nilai, perusahaan yang harus melakukan peningkatan kinerja produk atau jasanya. Selanjutnya, customization adalah produk atau jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan individual pelanggan. Yang keempat, getting the job done. Nilai dapat diciptakan hanya dengan membantu pelanggan melakukan pekerjaan tertentu. Yang kelima, desain. Suatu produk atau jasa dapat unggul di pasar bisa jadi karena desainnya. Yang keenam, brand atau status. Yang ketujuh, price. Yang kedelapan, cost reduction. Yang kesembilan, risk reduction. Yang ke-10, accessibility. Dan yang ke-11, kenyamanan atau kegunaan. Selanjutnya kita masuk pada channels. Menurut tim PPM manajemen, channels yaitu elemen yang menyatakan bagaimana organisasi berkomunikasi dengan pelanggan segmennya dan menyampaikan value proposition-nya. Alexander dan Osterwalder merinci fungsi channels. Yang pertama, memunculkan kesadaran dari pelanggan mengenai adanya produk atau jasa perusahaan. Yang kedua, membantu pelanggan mengevaluasi value proposition perusahaan. Yang ketiga, memfasilitasi pelanggan membeli produk atau jasa perusahaan. Yang keempat, menyampaikan value proposition kepada pelanggan. Yang kelima, menyediakan dukungan pasca penjualan. Selanjutnya, Osterwalder membagi channels dalam 5 fase, mulai dari pengenalan sampai pendistribusian atau janji. Yang pertama, fase 1, awareness. Pada fase ini, channels berfungsi untuk mengenalkan perusahaan kepada pelanggan. Yang kedua, fase 2, evaluation. Setelah berkenalan, tiba saatnya untuk mempercayai. Fase ini dapat merupakan fase penjajakan. Selanjutnya yang ketiga, purchase. Setelah saling mengevaluasi, tiba saatnya perusahaan dan pelanggan untuk melakukan proses transaksi. Selanjutnya pada fase keempat, delivery. Setelah proses transaksi, fase berikutnya yang perlu dirancang adalah delivery. Delivery adalah pemenuhan atau janji atau pembuktian value proposition. Dalam fase ini, pelanggan maupun perusahaan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Yang kelima, after sales. Fase akhir channels adalah fase purna jual. Penting bagi perusahaan untuk memahami bagaimana kondisi dan perasaan pelanggan setelah mendapatkan janji yang ditawarkan. Baiklah, sekian persentase dari saya akhiri dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.